Halo baking lovers lagi. Kita ketemu lagi ya. Sekarang saya akan membahas tentang loyang ya. Banyak sekali yang DM saya, email saya, kadang-kadang WhatsApp saya, banyak semua menanyakan tentang loyang. Memang asal kita membuat kue, kita harus tahu loyang apa dan bagaimana cara penggunaan yang tepat. Baik, kita secara basic terlebih dahulu. Gunakan loyang yang tebal. Ya, kalau beli loyang jangan yang tipis-tipis, harus yang tebal. Bedanya kalau loyang tebal dia lebih tahan lama. Ya, kalau pakai loyang tipis, apalagi sering dicuci menggunakan sabun, sebetulnya untuk loyang itu tidak boleh dicuci dengan sabun ya. Hanya boleh dioles dengan air panas saja, direndam, udah gitu kita keringkan saja. Tapi banyak orang juga dicuci sama sabun. Tambah dia dicuci sama sabun, kalau loyang aluminium dia akan tipis lama-lama ya. Apalagi kalau Anda membelinya loyangnya itu sangat tipis, karena dengan alasan loyangnya murah, carinya yang murah-murah, ya hasilnya juga murah juga ya. Jadi kalau beli loyang harus loyang yang tebal ya. Dan loyang ini tidak boleh dibuat dari stainless atau besi, tidak boleh. Dia harus menggunakan yang namanya aluminium. Nah, loyang ini ada yang tinggi dan ada yang pendek. Itu tergantung dari bahan kue yang kita gunakan. Contohnya, kita lari jangan ke penggunaannya terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu cara perawatannya loyang. Kalau kita sudah beli loyang masih baru dari toko, grass baru ya, loyang itu kita cuci dengan air panas atau pakai sabun sekali, tidak apa. Sudah cuci, keringkan, lalu kita oven 200 derajat atau 250 derajat selama 1 jam ya, sampai panas sekali. Sudah panas sekali, sudah kemudian kita boleh langsung pakai selamanya. Contoh kalau loyang tinggi, saya loyang tinggi tidak pernah, loyang yang tinggi ya seperti gini ya, tingginya 6 cm. Ada juga loyang yang bongkar pasang, namanya loyang bongkar pasang ya. Kemudian ada loyang sifon. Ini penting sekali. Kadang-kadang orang contoh bikin kue sifon, kenapa selalu nggak jadi? Karena dia begitu beli loyang langsung dipakai, nah itu nggak jadi. Termasuk loyang roti tawar. Jadi yang baik adalah begitu beli loyangnya masih baru harus di oven dulu 200 derajat itu minimal. Lebih boleh ya. Dan minimal 1 jam, lebih boleh. Kurang jangan ya. Hanya sekali saja udah pakai selamanya ya. Nah, kalau pakai loyang sifon mah jelas nggak pernah dioles pakai mentega bukan? Ya, tapi kalau pakai loyang yang seperti gini atau bongkar pasang, biasanya kalau saya lihat di YouTube di mana itu kadang-kadang olesi dengan pinggir-pinggirnya semua, udah gitu ditaburin terigu. Nanti apa yang terjadi di kuenya nggak bagus. Nanti keluar bintik-bintik putih, nanti dikira orang jamuran. Padahal tidak. Sebetulnya tidak perlu ya. Nah, hal-hal demikian tidak dimiliki oleh semua. Bahkan ada seorang ahli pun dia kadang-kadang tidak tahu kalau pakai loyang diolesin ikut-ikutan pakai mentega. Sebetulnya tidak perlu. Kalau Anda sudah panggang 200 derajat di dalam oven, setiap Anda pakai pinggirnya tidak perlu dioles selamanya. Nanti kuenya lepas sendiri. Ya, itu tips dari saya. Jadi pertama datang, panggang dulu. Setelah panggang kurang lebih 1 jam, sudah selamanya kita bisa pakai dan selamanya tidak perlu dioles dengan mentega apalagi ditaburin terigu. Jangan ya, itu juga mempengaruhi ke tekstur kue, nanti pinggirnya suka kering, tengahnya suka peot, ngejeglong begini, ya itu banyak alasannya ya. Jadi di sini saya kasih jelas yang sangat jelas sekali ya. Baik, untuk yang loyang tinggi ini nanti kita bisa masukkan ke dalam adonan ini 3/4-nya, nanti adonan itu akan penuh ya. Loyang ini tidak perlu dioles dengan mentega atau mentega putih, nggak usah. Tapi kalau bawahnya harus oles saja ya. Contohnya ini saya kasih contoh, nih begini. Nah, ini mentega putih, boleh Blue Band, boleh margarin, apa saja. Kita oles di bawahnya. Tuh, pinggirnya nggak perlu ya. Nah, kalau saya biar aman, setelah selesai begini, saya suka kasih kertas roti. Kertas rotinya juga lebih kecil daripada loyangnya ya. Taruh saja.
meyakinkan. Tuh, sudah begini, sudah cukup. Bagian tepinya kita tidak perlu dioles lagi. Nanti kuenya akan bagus dan dia akan rata. Tapi kalau Anda oles, biasanya apa yang terjadi karena dioles pada saat panggang kan dia lepas. Pada saat dipanggang kan memang kelihatan tinggi, tetapi pada saat diangkat nanti dia tengahnya turun. Akhirnya kuenya cekung ke bawah, ya kan? Udah kuenya cekung ke bawah kan jelek, gak bagus. Nanti pinggirnya kering, pori-porinya besar, yang tengahnya nanti halus. Dan kadang-kadang tidak matang, ya. Jadi hati-hati kalau pakai loyang yang tinggi seperti ini tinggi ya, seperti gini. Pinggirnya tidak perlu Anda oles, ya, nggak perlu. Tengahnya, bawahnya saja. Syaratnya begitu beli, panggang dulu ya, 200 derajat Celcius 1 jam, cuman sekali saja ya, selamanya kita pakai. Apalagi kalau pakai lapis legit. Nah, lapis legit kalau saya lihat di sosial media, di YouTube atau di Instagram, wah pinggirnya pada diolesin mentega. Nggak boleh ya, sama sekali nggak boleh. Kalau diolesin mentega nanti lapis legit tengahnya kayak tebal, nanti lapisannya hilang ya. Jadi tetap dia tidak boleh dioles bagian tepinya ya. Baik, itu tadi tentang loyang yang tinggi. Jenis kue apa saja yang bisa masuk ke loyang yang tinggi? Oh, ini adalah jenis kue yang jelas heavy dough. Heavy dough adalah adonan berat, di mana proses pemanggangannya juga minimal 45 derajat. 45 menit, sekitar 160 derajat. Kalau yang tinggi gini, panas api tidak boleh 180. Harus 160 derajat Celcius. Kalau lebih, nanti luarnya coklat, dalamnya masih mentah. Dan akibatnya apa? Kuenya turun juga ke bawah, ya, jelas. Dan adonan kue yang heavy dough itu apa? Adonan kue yang berat, di mana jumlah mentega, terigu dan telur itu sebanding, ya, 1:1:1. Jadi adonannya berat, ya. Contohnya kayak fruit cake, kemudian kayak brownies, ya kan, banyak macam ya, atau upside down cake, kemudian banana cake, itu semua namanya heavy dough cake ya. Jenis heavy dough, jenis adonan berat, kita boleh pakai loyang tinggi. Ngovennya agak lama, bisa minimal 45 menit, bahkan kadang-kadang 1 jam lebih. Apalagi kalau lapis legit, bisa 2,5 jam, 3 jam untuk satu loyang ya. Itu yang loyang yang tinggi. Termasuk sifon. Sifon itu memang berbeda tekstur daripada sifon, itu memang lembut sekali karena dia menggunakan putih telur yang banyak kan, sehingga adonan ini kalau sudah naik, kalau ini dikasih mentega dia lepas akan turun, dan makanya tidak perlu dioles, dia tetap menempel. Biasanya kuenya dibalik begini, tunggu sampai dingin. Kalau panas-panas dilepas dia juga akan peot, jadi diamkan sampai dingin ya. Ini manggangnya juga sekitar 45 menit ya. Jadi loyang sifon pun tidak boleh dicuci dengan sabun ya. Langsung aja begini ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke loyang yang pendek-pendek. Nih, ini ada loyang yang pendek. Biasa loyang yang pendek itu rata-rata di 4 cm. Berapapun besarnya 4 cm, nanti kalau dipanggang kuenya akan naik, tapi pada saat lepas dia tingginya akan sama dengan tinggi loyang ya. Ini juga yang bulat sama. Nah, kalau ini bagaimana? Sama, begitu beli oven saja. Kalau ini boleh pinggirnya dioles dengan mentega. Kenapa? Proses pemanggangannya sebentar. Begitu lepas nanti kita bisa lepas ya. Tapi tetap kita harus panggang 2 jam sehingga adonannya nanti bagus, ada yang pendek ya. Dan ini manggangnya hanya sebentar loh. Kalau ini sekitar 30 menit itu maksimal sudah matang kuenya karena pendek ya. Biasanya untuk kue-kue yang lembut yang jenisnya smong. Smong artinya kayak smong gitu, lembut ya. Pakainya loyang yang pendek ya. Ada satu loyang lagi yang nggak ada sambungannya ini. Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat sini. Ini nggak ada sambungannya tuh. Kalau ini kan ada sambungannya ya. Ini nggak ada sambungannya. Ini untuk apa? Ini sangat bagus sekali untuk loyang steam bake, dimana pada saat di oven loyang ini taruh di atas air. Nah, nanti kuenya akan mengembang. Nanti apa akibatnya? Kuenya nanti akan sangat lembut ya. Biasanya tinggi untuk loyang steam bake itu minimal tuh 5 cm, maksimal biasanya cuma di 7 cm atau 6 cm ya. Dan ini bisa digunakan juga untuk memanggang kue biasa. Tetapi kalau untuk steam bake
dia juga bisa masuk sini kalau di atas air. Tapi kalau Anda menggunakan loyang yang ada sambungannya begini, akibatnya pada saat dia direndam di air, airnya masuk ke dalam adonan, akhirnya kuenya nggak jadi, ya. Jadi gunanya loyang yang tidak ada sambungannya seperti ini gunanya paling tepat digunakan untuk steam bake. Steam bake itu kue apa saja, Japanese cake, ogura, itu dia semua kebanyakan di steam bake, ya. Kebanyakan kuenya di steam bake, makanya kuenya sangat lembut sekali seperti kapas, ya. Maka disebut juga nama istilahnya yaitu cotton cake, ya. Nah, baking lovers, demikianlah tentang loyang-loyang atau sedikit tips tentang loyang-loyang yang suka Anda temukan pada saat proses pembuatan kue, ya. Jadi ini sangat penting sekali tentang loyang. Banyak sekali yang tanya, ini loyang kuenya peot apa dan lain sebagainya. Nah, tips ini sangat berharga sekali. Sebelum Anda mengerjakan bikin cake, baca dulu ini tentang penggunaan loyang supaya kegagalan kita bisa meminimalkan, ya. Terima kasih.